وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحيها وخصوصا الإمام صاحب الحلية الحبيب الإمام جعفر بن شيخ الإسكاف ومشايخه وتلامذته غير عنهم ووصولهم وفرائم الجسم إليهم وإلى من أمر هذا الربا سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج العاجل للمسلمين وبنية صلاح أهل البيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد maju. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wabilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fi darini amin ya rabbal alamin fi kitab al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab zakah ila qawlihi wal gharimun ya. Kemarin sudah jelaskan bahwa yang berhak menerima zakat itu adalah 8 golongan. Ya, 8 golongan. Selain itu tidak berhak. Hanya 8 golongan itu. Sudah dibahas yang pertama fuqara, yang kedua masakin ya. Malah diulang 2 kali ya. Diulang 2 kali. Yang ketiga sekarang al-gharimun. Orang-orang yang punya utang itu berhak menerima zakat. Orang-orang yang punya utang yang berhak menerima zakat ini dibagi menjadi 4 macam. Jadi ada 4 kategori. Jadi ada orang itu punya utang, walaupun mampu melunasi sendiri, tetap berhak menerima zakat untuk pelunasan hutang. Tapi untuk pelunasan hutang, bukan untuk yang lainnya. Ada orang-orang itu punya utang, ditafsil. Kalau punya uang, tidak berhak menerima zakat. Kalau nggak punya uang, baru berhak menerima zakat. Walaupun dia punya harta yang lain, punya aset, tapi tidak punya uang. Jadi ditafsir nanti. Ada yang walaupun punya uang banyak, bisa melunasi sendiri, tetap berhak menerima zakat. Ada yang tengah-tengah. Kalau punya uang nggak berhak. Kalau nggak punya uang, walaupun punya aset banyak ya, maka berhak menerima zakat kalau tidak punya uang. Ada yang ketiga, kalau mampu melunasi sendiri, baik dengan uangnya atau asetnya bisa dijual, maka tidak berhak menerima zakat. Kalau tidak mampu melunasi sendiri baru berhak menerima zakat. Jadi ada macam-macam. Orang yang punya utang ini yang berhak menerima zakat. Di syarahnya itu disebutkan al-awwal manistadana lidaf'i fitnatin baina mutanazi'aini. Orang yang utang untuk mendamaikan pertikaian. Ada 2 kampung tidak pernah damai. Lekok sama apa? Sama gratis. Misalnya ada 2 kampung, lekok sama gratis, kata ahlul baladnya ini ya. Misalnya, lekok sama gratis, tawur dok. Akhirnya saya datang sebagai pahlawan siang hari ya. Pahlawan kesiangan. Utang, uang misalnya 1 miliar misalnya, orang lekok, orang gratis, jangan bertengkar. Tak kasih fulus, 1 persatu. 1 jutaan. Dengan syarat tak boleh berperang lagi ya. Nah ini orang utang untuk mendamaikan pertikaian. Nah orang seperti ini fayu'ta mastadanahu in halla walam yufihi mimalihi wa in kana ghaniyan. Orang seperti ini pokok utangnya belum dilunasi, pakai uangnya sendiri, boleh nerima zakat untuk pelunasan utang walaupun punya uang. Kalau udah terlanjur dibayari sendiri, dilunasi sendiri ya sudah. Waduh kemarin tak bayari pakai uang sendiri. Sekarang minta zakatnya sebagai gantinya, enggak. Kalau terlanjur dilunasi pakai uang sendiri, enggak berhak nerima zakat. Kalau belum, walaupun uangnya banyak, cukup untuk melunasi utangnya ya, berhak nerima zakat. Kenapa? Ini manfaatnya sangat besar kepada orang banyak. Jadi utang untuk mendamaikan pertikaian. Wadah ya? Ini yang pertama. Asani,
Manistadana likira dhaifin wa bina'i masjidin au kontorotin au faqi asirin au nahwihima minal masalihil ammah. Yang kedua, orang utang untuk kepentingan orang banyak, tapi bukan untuk mendamaikan. Kalau tadi itu mendamaikan. Ini levelnya paling tinggi, mendamaikan orang bertengkar, itu pahalanya sangat besar. Sampai-sampai kalau utang, mampu bayar sendiri berat nih zakatnya. Saking afdolnya. Beda dengan sebaliknya, paling besarnya dosa itu membuat orang rukun bertengkar. Atau orang membuat dua orang yang bermasalah menjadi semakin besar masalahnya. Ini dosanya paling besar. Mendamaikan itu pahalanya paling besar. Sekarang yang kedua, orang utang untuk kepentingan orang banyak, tapi selain mendamaikan pertikaian. Orang utang misalnya untuk apa? Bangun masjid. Jadi bangun masjid utang. Kan masjid nanti manfaatnya untuk orang banyak. Atau utang untuk menjamu tamu. Misalnya bikin acara hall, misalnya ya. Untuk menghormati tamu utang. Nah, ini sama ini untuk kepentingan orang banyak, menjamu tamu orang banyak itu. Kemudian contoh lagi bangun jembatan misalnya ada akses satu kampung A dengan kampung B terpisah oleh sungai, sulit, jalannya muter, tidak ada jembatannya. Kalau kasih jembatan mempermudah mereka, bangun jembatan utang. Aufaki asirin, membebaskan tawanan, ada orang ditawan secara dolim, antum utang untuk membebaskan orang itu. Au nahwihima, pokok kemaslahatan umum. Menerkan jalan berlobang misalnya ya, banyak jalan berlobang di musim hujan, ini pemerintahnya sepertinya nggak ngelihat ya, misalnya. Padahal setiap hari polisinya selfie ya di jalan itu ya, ngatur jalan, selfie, video, setelah itu pulang sudah ya, laporan selesai. Misal begitu, akhirnya ada orang nggak telaten, nunggu dinas yang terkait nggak telaten, utang ditempel sendiri jalan itu ya. Nah, ini untuk kepentingan orang banyak lah. Orang ini fayu'ta wa ingkana ghaniyan bi ghairi naqdin in halatten walam yufihi mimalih. Orang ini boleh nerima zakat. Yang penting utangnya belum dibayari sendiri. Kedua, dia tidak punya uang untuk ngelunasi sendiri, nggak punya uang. Walaupun punya aset, punya mobil bisa dijual, tidak usah. Punya tanah nganggur bisa dijual untuk ngelunasi, nggak usah. Pokok nggak punya uang boleh nerima zakat. Kalau punya uang, ya tidak boleh nerima zakat. Wadah ya? Jadi yang penting dia tidak ghani binaktin. Kalau ghani binaktin tidak berhak nerima zakat. Wadah, ini yang nomor 2. Yang nomor 2. Yang nomor 3 ini. Jadi yang pertama tadi utang untuk mendamaikan pertikaian. Ini kaya apapun boleh nerima zakat untuk pelunasan utang. Hanya untuk pelunasan zakat, tak boleh untuk yang lainnya. Yang kedua, orang utang untuk kemaslahatan umum, tapi bukan mendamaikan pertikaian. Boleh nerima zakat kalau dia tidak punya uang untuk melunasi, walaupun punya aset banyak. Yang ketiga, manistadana linafsihi, orang yang utang untuk kepentingan sendiri, kepentingan pribadi. Yang penting bukan maksiat. Wasorofahu fi ghairi maksiyah, digunakan untuk selain maksiat. Aulaha wataba wa dhaharat qara'inu sidqih. Atau asalnya utang niatnya untuk maksiat, tapi kemudian tobat. Dan kelihatan keseriusan tobatnya. Ala kulli hal pokoknya bukan untuk maksiat, kepentingan pribadi. Orang utang karena kepingin beli mobil. Belum makomnya beli mobil, maksa beli mobil. Akhirnya utang. Mubah apa enggak? Mubah kan? Mubah. Atau misalnya untuk apa saja sudah, pokoknya kepentingan pribadi. Dia kepingin ziarah Rasulullah SAW, tidak punya uang, utang. Nah, ini utang untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan orang banyak. Lah orang kaya seperti ini diberi zakat kalau tidak mampu melunasi sendiri. Kalau punya uang bisa melunasi sendiri, tidak boleh menerima zakat. Atau punya aset, tidak punya uang, punya aset yang tidak diperlukan, bukan mendesak ya. Bisa dijual untuk melunasi hutang. Harus dijual untuk melunasi hutang. Jadi tidak boleh nerima zakat atas nama ghorim. Ini kalau utangnya untuk kepentingan pribadi. Jadi selama mampu bayar sendiri, tidak bisa nerima zakat. Wah deh, ini. Termasuk utang maksiat itu
Apa? Orang utang untuk foya-foya, bukan kepepet. Foya-foya padahal tidak ada harapan bisa melunasi secara zahir. Kalau rizki min haitsu la yahtasib semua mampu Allah ya. Allah Maha mampu, tapi secara zahir tidak ada yang diandalkan untuk melunasi utang. Dia utang untuk foya-foya, mau mantu mewah-mewahan, padahal sederhana bisa. Mau mantu mewah-mewahan, masa kebutuhan besar tak? Mantu mewah-mewahan ya. Mantu mewah-mewahan. Biayanya utang. Padahal tidak ada yang diandalkan untuk melunasi. Itu termasuk utang yang haram. Ya, termasuk utang yang haram. Setiap hari makannya enak-enakan. Padahal dia kelasnya ekonomi menengah ke bawah. Tiap hari makan enak-enakan, utang. Padahal tidak ada harapan bisa melunasi secara zahir. Maka ini termasuk utang yang haram. Banyak orang kayak gitu ya. Biasanya kalau bikin acara ya. Bikin acara mau mantu, mau nyunat, mau apa misalnya. Bikin acara mewah-mewahan padahal ekonominya menengah ke bawah. Tidak ada yang bisa diandalkan jual beda kalau dia misalnya punya mobil bisa dijual nanti. Punya sawah bisa dijual untuk melunasi utang. Tidak ada yang diandalkan. Secara zahir tidak ada yang bisa diandalkan untuk melunasi hutang. Untuk mewah-mewahan. Utang yang haram. Termasuk utang yang haram. Di sarahnya itu wa minal istidana li ma'siyatin itlafu ma li ghairihi amdan wal israf fin nafaqah min dainin. Boros dalam nafkah dari utang itu termasuk utang maksiat. Ya. Ente utang nafkahnya boros. Tiap hari nasi mandi, kambing oven, ya. Ente biasa kelas tempe ya sudah. Disyukuri aja tempe itu ya. Kenapa setiap hari mewah-mewahan padahal ente tidak mampu? Utang untuk nafkah secara berlebihan. Ini termasuk utang maksiat. Lu katanya menggunakan harta untuk makanan yang mewah, pakaian yang mahal, untuk kesenangan-kesenangan foya-foya itu selama tidak maksiat, katanya boleh. Boleh kalau ente punya uang sendiri. Kalau pakai utang yang tidak ada harapan bisa melunasi, haram jadinya. Lu kan kalau utang jadi uang saya, iya dari mana sumbernya? Dari utang kan ya. Nah, jadi kalau ada orang kaya, kekayaannya itu dibuat foya-foya, yang penting nggak maksiat. Itu sarungnya kalau cuma BHS buat pasatan, buat tidur ya, sarungnya yang mahal, pakaiannya yang mahal, itu semuanya serba mahal. Nggak mau hidup sederhana, foya-foya. Yang penting dia kaya, mampu, halal, walaupun tidak baik. Kita bicara halal, halal. Tapi kalau dari utang, ya, dari utang kok foya-foyaan, tidak ada harapan bisa melunasi dari jalur yang zahir, maka hukumnya apa? Haram. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, orang yang keempat ini ad-dhamin. Ad-dhamin itu, misalnya ada Zaid punya utang. Ada Zaid punya utang, udah jatuh tempo ditagih, tidak mampu bayar, ditagih, waduh alafu, saya tidak punya uang sekarang. Saya mau pergi dulu wis. Mau pergi, di luar pulau sana saya punya tanah, mau tak urus, tak jual, nanti kalau laku, tak buat bayar. Yang ngutangin, enggak, ente kabur nanti. Hilang, enggak ketemu kabarnya, enggak bisa. Akhirnya saya datang sebagai domin, sebagai pahlawannya. Udah, izini Zaid ini untuk pergi. Lu utang mana, gimana nanti nasibnya? Dia pergi enggak tahu kemana, jauh. Udah, saya tanggung jawab. Ente kepingin bisa bayar kapan? Kapan jatuh temponya misalnya? Oh jatuh temponya seminggu lagi. Siap, saya yang tanggung jawab. Kalau sampai seminggu lagi dia tidak datang, saya yang lunasi sementara. Nah ini namanya ad-dhamin. Akhirnya datang setelah seminggu, Zaidnya nggak datang. Waduh, Zaidnya datang. Saya domin kan penanggung jawab. Ditagih, mana? Lunasi. Ente kemarin tanggung jawab. Zaid pergi sekarang gara-gara ente yang tanggung jawab. Waduh, anak enggak punya uang ini. Enggak punya uang bisa dilaporkan polisi di penjara ya. Walaupun anak bayari sementara, nanti bisa nagih ke Zaid. Lah ini akhirnya saya utang. Karena sudah terlanjur doman ya. Utang. Ya wis, nyari utangan tak kasihkan lah. Ini domin ini saya kan utang. Boleh ini, nerima zakat. Untuk melunasi utangnya tadi itu.
Kalau memang tidak mampu melunasi sendiri. Wadah ya? Udah, jadi intinya termasuk yang berhak menerima zakat, yang nomor 3 adalah orang punya hutang. Orang punya hutang yang berhak menerima zakat ada berapa macam? 4. Tak simpulkan lagi. Yang pertama, utang untuk mendamaikan pertikaian. Boleh menerima zakat, yang penting utangnya belum dilunasi, walaupun dia kaya raya ya, mampu melunasi sendiri. Yang kedua, orang utang karena kemaslahatan umum, bangun masjid, pesantren, madrasah atau semisalnya. Ini berhak menerima utang asal utangnya belum dilunasi sendiri dan tidak punya uang untuk melunasi, tidak punya uang, walaupun punya aset. Kalau yang pertama, meskipun punya uang, aset sama. Nah, yang ketiga, orang untuk kepentingan pribadi, utang untuk kepentingan pribadi, yang penting bukan untuk maksiat, maka berhak menerima zakat asal tidak mampu melunasi sendiri. Kalau mampu melunasi baik dengan uang atau dengan asetnya, maka tidak berhak menerima zakat. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu. Yang keempat apa? Yang keempat ad-dhamin ya, orang yang bertanggung jawab untuk membayarkan utangnya orang lah, untuk menanggung utangnya orang lain. Ini berhak menerima zakat sama seperti yang nomor 3, asal tidak mampu melunasi sendiri. Perlu ente jamping kita, mau ngomong kayaknya. Coba ini. Enggak. Jadi mutarjim enggak? Mutarjim perlu mutarjim nanti ya. Al mutarjim bapak mutarjim ya. Ini yang keempat. Kemudian utang itu, orang kalau utang itu kan apa? Rasulullah SAW itu sangat perhatian kepada orang kalau meninggal kok tidak punya, kok punya utang belum dilunasi. Rasulullah tidak mensolatkan. Tidak mensolatkan. Kenapa? Orang mati punya tanggungan utang itu tertahan dari makomnya yang tinggi. Jadi mestinya dia berada di makom yang tinggi, ruhnya ada di Iliyin, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allahumma ij'alna minhum fi afiyah. Gara-gara utang bisa terhalang dari tempat itu. Kalau belum dilunasi. Tapi di sini ada catatan, wala yuhbasu an maqamihil karim man istadana li naf'in am. Gitu. Kecuali kalau utangnya untuk naf'u am. Itu la yuhbas. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi hati-hati. Makanya jangan gampang-gampang utang kalau kepentingan pribadi. Yang sabar, yang qanaah. Ada yang dimakan. Kenapa? Harus mewah-mewah. Tiru Rasulullah SAW. Rasulullah ada daging, ya dimakan. Adanya kurma, dimakan. Ada air saja, ya itu. Makan roti ada lauknya, dimakan. Tidak ada, cuma cuka, ya dicocolkan ke cuka, seadanya. Nah, kita itu begitu makan itu, rumus makan ala Rasulullah SAW. Kita kan diajarkan untuk taklilut to'am ya, meminimalisir makan. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani sebulan tidak makan. Ya, tapi barusan sudah terangkan. Syekh Abdul Qadir bisa seperti itu setelah mujahadah cukup panjang latihan mulai kecil memang terlatih seperti itu. Kalau antum langsung niru Syekh Abdul Qadir tipes. Ya. Tipes apa sih itu masuk rumah sakit ICU ya. Jadi semuanya itu bertahap. Lah untuk kita yang sudah terbiah makan dengan porsi sopir truk. Maka itu cara taklilut to'am itu bertahap. Ya apa caranya? 4 tips. 4 tips untuk taklilut to'am bagi orang yang model seperti kita. Lu aja kali ya. Enggak kita ya. Kita. Ya betul. Ya benar. 4 ini apa? Kul minal maujud. Makan dari yang ada. Itu. Kul minal maujud. Makan dari yang ada. Kemudian yang kedua, wala tatlub al-mafqud. Wala tatlub al-mafqud. Udah, perhatian di sini. Jangan mencari yang enggak ada. Kul minal maujud. Makan dari yang ada. Kul minal maujud. Dari yang ada, bukan semua yang ada dimakan. Vakum cleaner sedot semua. Kul minal maujud, sebagian. Bukan
kulal maujud ya. Kul minal maujud. Sebagian dari yang ada, bukan semua. Gitu. Kemudian yang kedua, wala tatlub al-mafqud. Jangan mencari yang enggak ada. Ketiga, la ta'kul illa idza ju'ta. Jangan makan kecuali sudah merasa lapar. Jangan makan kecuali sudah merasa lapar. Ana lapar terus. Perlu diruqyah itu ya. Lapar terus. Repot ini. La ta'kul illa idza ju'ta. Jangan makan kecuali jika ente sudah merasa lapar. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa idza akalta fala tashba. Kalau makan jangan sampai kenyang. Ya apa maksudnya makan jangan sampai kenyang? Antum makan masih ada keinginan untuk nambah 3 suap, 4 suap, tahan. Jangan sudah, aduh anak udah gak kuat udah. Berhenti wis, berhenti. Bukan begitu, karena udah gak kuat, udah full nyampe sini ya. Buat rukuk tumpah itu ya. Kalau seperti itu, enggak. Jadi 4 itu tips makan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk taklilul to'am itu, caranya kita itu. Jangan langsung niru seperti yang di manakib-manakib itu. Itu mereka terlatih mulai kecil. Ya. Sehingga mereka kadang kalau makan malah sakit. Ya. Jadi mereka itu begitu. Ada dulu itu sebagian kiai di Pasuruan. Itu puasa terus. Shaimud Dahar. Sudah terlatih, tiap hari puasa. Akhirnya ada yang menyarankan, Yai Anda ini sudah sepuh, jangan puasa tiap hari. Wis cukup 3 hari sebulan atau Senin Kemis. Apa jawabannya? Saya kalau enggak puasa itu sakit. Saya enggak puasa itu sakit. Saya ini puasa, gula saya 600. Itu. Jadi kalau enggak puasa malah sakit. Ya. Nah ini sudah memang settingan badannya sudah berubah. Orang yang biasa makan sedikit itu kalau makan banyak malah sakit. Sebagaimana orang yang biasanya porsi sopir truk, kemudian makan sedikit, beberapa suap, ya sakit. Bertahap. Semuanya itu bertahap. Qalil. Rumusnya 4 tadi itu. Apa? Kul minal maujud, makan dari yang ada. Apa yang ada itu yang dimakan. Di rumah kadang di kulkas itu beberapa macam makanan itu ada. Buka GoFood, kok beri loh. GoFood, Shopee Food, di kulkas loh macam-macam makanan. Nah, makanan tidak selera. Lalu terus menuruti selera terus. Rasulullah itu bukan mengikuti selera. Rasulullah itu makanan kesukaannya itu daging kambing. Makanan kesukaannya itu daging kambing. Kalau sayuran labu. Ya. Kalau buah kurma, anggur. Senengannya Rasulullah. Rasulullah kalau ngikuti selera, sahabat itu beberapa orang kaya. Tidak semua fuqara, siap mengorbankan apapun. Jangankan hartanya, awas siap dikorbankan sahabat itu. Ya. Rasulullah kalau ngikuti selera, siap. Sahabat itu rebutan. Jangankan sahabat, alam siap khidmat ke beliau. Alam itu, seluruh jagat raya selain Allah ini, SHM-nya, sertifikat hak miliknya atas nama Rasulullah SAW. Boleh beliau manfaatkan untuk apapun halal bi ghairi hisab. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah ditawari oleh Allah, bukan minta, ditawari. Engkau ini wahai kekasihku Muhammad SAW, kepingin menjadi nabi, tapi seperti rakyat biasa, seperti orang biasa, ataukah nabi plus raja seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Rasulullah milih malikan abdan. Nabiyan abda. Ya Allah, saya lebih memilih nabi yang abda. Abdan lillah ya. Tidak sebagai raja. Walaupun beliau rajanya para raja. Tapi beliau milih hidup sederhana. Lah itu beliau kalau ngikuti selera, tidak usah sahabat. Alam ini siap khidmah kepada beliau. Memang oleh Allah disuruh untuk nuruti apapun yang beliau mau. Tapi beliau tidak. Nah kita nuruti selera sampai kapan? Di rumah banyak makanan. Tidak selera nyari yang lain. Di kulkas banyak makanan. Tidak selera nyari yang lain sampai kapan? Sudah ada bungkusan. Tidak selera. Gitu. Nyari di sekitar Alfamart atau Indomaret ya. Udah. Kul minal maujud wala tatlub
al-mafqud, jangan mencari yang enggak ada. Kalau masih di rumah ada, enggak usah pakai buka Shopee Food atau GoFood atau food yang lain Mahfood. Itu enggak usah ya. Ya, enggak usah. Enggak usah nyari-nyari. Yang ketiga, la takul illa idza ju'ta, jangan makan kecuali sudah merasa lapar, wa idza akalta fala tashba. Kalau makan jangan sampai kenyang. Masih ada selera, kepingin nambah, ditahan. Itu resep makan. Kalau itu antum makan, makannya model seperti itu, sudah terbiasa seperti. Insya Allah rumah sakit banyak kosong. Orang sakit gampang sembuhnya. Karena enggak sampai parah. Kalaupun masuk rumah sakit sebentar. Bisa jadi enggak perlu ke rumah sakit. Minum obat sendiri sudah sembuh. Sehat. Ya semua dari Allah. Tapi ini sabab upaya ya. Ya begitu. Orang-orang yang antum lihat sampai sepuh, badannya seger, sehat. Tanyakan, mesti makannya sehat. Dari apa yang dimakan dan pola makannya, cara makannya. Itu pasti sehat. Makanya, udah. Nah, jadi intinya tadi itu orang kalau utang untuk kepentingan umum, dia tidak akan tertahan dari al-maqam al-gharim, maqami al-gharim. Jadi kalau orang untuk kepentingan pribadi utang mati nggak terbayar, itu biasanya Rasulullah nggak mau nyolati. Sahabat lain suruh nyolati. Ya. Kenapa? Ini orang tertahan dari makamnya. Bukan Rasulullah berarti nggak rahmat kepada dia, justru rahmat. Biar orang lain tidak tiru-tiru dia. Biar jadi pelajaran. Waduh, udah disolati Rasulullah nanti. Padahal wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Salatlah pada mereka. Karena salat darimu, doa kan. Salat itu doa. Itu sakanun lahum. Salat jenazah kan intinya doa kan ya. Itu akan menjadi ketenangan bagi mereka. Inna salataka sakanun lahum. Termasuk sholawat pada Rasulullah. Itu kan menciptakan ketenangan ya. Jadi sahabat kan takut tiru-tiru, waduh enggak berani gampang-gampang utang karena takut nanti enggak disolati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beda kalau utang untuk linafin amin, kayak seorang misalnya dai itu bangun pondok utang, ya bangun pondok utang, dakwah utang dan seterusnya untuk naf'am lah, bangun masjid utang, meninggal tetap tidak akan terhalang dari makom al-azim ya, dari maqamil azim. Wal gharimun, kemudian termasuk yang berhak menerima zakat adalah wa abnaus sabil. Anaknya jalan ya. Ya apa anaknya jalan? Anak jalanan entah. Anak jalanan berhak menerima zakat ya. Wa abnaus sabil. Anaknya jalan ini apa maksudnya? Istilah wahum al-musafirun awil muridunas safar al-mubah al-muhtajun. Nah ini. Jadi yang maksud abna usabil adalah orang yang musafir, artinya sedang safar, sudah berstatus musafir. Awil muridunas safar, atau mau safar, masih akan safar, atau sudah OTW, on the way ya, nah, sudah di jalan. Atau masih akan berangkat, al-mubah, yang safarnya mubah, bukan safar maksiat. Al-muhtajun yang perlu biaya. Tidak ada biayanya. Baik biaya ini mencakup transport, akomodasi, konsumsi, ya. Biaya ya perjalanan, biaya makan, biaya nginep, perlu nyewa hotel misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini boleh nerima zakat. Orang yang sedang safar kehabisan bekal. Mampir kantor Basnas setempat. Orang Pasuruan pergi ke Jakarta. Mau pulang, tidak punya ongkos. Atau di tengah perjalanan kehabisan, atau fulusnya hilang. Udah, buka Google Map, cari kantor Basnas terdekat. Mampir kantor Basnas, sampaikan bahwa dia itu Ibnu Sabil yang uangnya hilang. Minta zakat untuk keperluan nginep, makan, sama perjalanan ongkos, transport ya. Yang sedang safar atau masih akan safar. Ada orang akan safar. Mau ziarah Rasulullah SAW ke Madinah ya. Rindu kepada Rasulullah SAW. Tidak punya ongkos. Rindu sudah tidak tertahan. Ya, akhirnya imma utang. Ya, imma sowan ke kantor
Basnas ya. Sowan kantor Basnas pulang dikasih beras 3 kilo itu ya. So, alafu adanya ini. Bagus gila. Nah, jadi boleh itu ketika ada orang mau safar yang penting mubah, bukan safar maksiat. Untuk silaturahim, untuk anak pondok mau pulang nggak ada ongkosnya misalnya, atau mau balik pondok nggak ada ongkosnya, atau yang lain. Pokok intinya utang yang mubah. Nggak harus safar ibadah, nggak. Yang penting bukan safar yang haram. Hatta safar sekedar misalnya untuk rekreasi misalnya ke tempat wisata yang nggak maksiat ya. Itu menghibur diri karena sumpek banyak kesumpekan kepingin rihlah. Nah, itu kepingin refreshing ke tempat yang bukan tempat maksiat mubah, enggak apa-apa. Itu nyari nyari dana dari Basnas, dari atau orang enggak harus dari Basnas, orang-orang wajib zakat itu disowani ya. Alafu ana mau safar. Ada zakat enggak ana atas nama Ibnu Sabil ini. Wah, ya. Nah, itu jadi imma sedang musafir atau akan berangkat untuk safar yang mubah al muhtajun kayaknya asalkan hajat. Hajat artinya ya untuk tadi itu kebutuhan pokok, bukan untuk hajat oleh-oleh. Oleh-oleh ya ada batas sih oleh-oleh. Bawa oleh-oleh apa ini ya? Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan pokok safar yaitu tadi transportasi, akomodasi dan konsumsi. Dikasih ongkos PP berangkat dan pulang. Kalau memang rencana mau pulang. Kalau tidak rencana pulang ya dikasih ongkos berangkat toh. Ya. Kalau rencana mau balik ya sak baliknya. Termasuk safar maksiyah di sini di Busul Karimnya itu disebutkan wajuila min safaril maksiyah safaruhu bila malin wa yaj'al nafsahu kallan ala ghairihi wa ma'ahu malun. Orang punya harta, safar tidak bawa harta ngandalkan teman. Ya, membebani temannya, membebani rombongan. Dia punya harta, sengaja tidak bawa. Kan nanti kasihan teman-teman. Masa tidak diajak makan? Pasti kan ke warung nanti ya diajak lah. Jadi safar punya harta sengaja tidak bawa bekal membebani orang. Ini haram itu. Safar maksiat tidak boleh itu nerima zakat atas nama Ibnu Sabil tidak berhak. Paham deh? Haram safar seperti itu haram. Kalau ente tidak bawa bekal, memang tawakal ala Allah, hatta lapar tidak akan minta-minta, tidak tomak bahkan. Jangankan minta tomak, tidak. Ngarep-ngarep, tidak. Terserah ente kalau seperti itu. Tapi kalau ente membebani orang, punya uang, sengaja tidak bawa. Sengaja tidak bawa. Maka ini termasuk safar maksiyah. Visual. Padahal visual. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada. Wallahu a'lam bishawab. Allah yahdina. Allah yufaqihna fiddin. Wa yufahimu ta'wil. Wa yahdina ila sawa'i sabil. Wa yu'allimuna ma jahilna wa yanfa'una bima 'alimna wa yanfa'una bil 'amal bima 'alimna wa yafiqna ikhlas bima 'alimna fi ta'allam bima 'amilna wa 'alamana wa sallallahu alaihi wa sallam salihah jamil akhirati dunya wal akhirah wa binil farajan bil muslimin wa binil salahan bil alamin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.